Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Indah Setiawati, NPM 191817203060 dari Universitas BIKA PGRI Tulungagung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya, yaitu tentang analisis strategi pemasaran dalam meningkatkan volume penjualan studi kasus pada usaha produksi parut listrik Pak Sudarmaji di Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar usulan proposal. Bab 1, yang pertama yaitu latar belakang. Dalam dunia bisnis, itu menuntut peran pemasaran menjadi penunjang dalam kemajuan usaha. Dalam melakukan kegiatan pemasaran, perusahaan memiliki tujuan yang hendak dicapai, yaitu untuk mempertahankan usaha dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Menurut Fajar Azam Pasha Ahmad tahun 2019, yang menyatakan bahwa kegiatan pemasaran memiliki tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Guna mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus bisa menarik perhatian para konsumen melalui produk yang ditawarkan, yaitu lewat promosi. Yang B yaitu rumusan masalah. 1. Bagaimana strategi pemasaran dalam meningkatkan volume penjualan pada usaha produksi parut listrik Pak Sudarmaji di Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. 2. Bagaimana analisis SWOT pada usaha produksi parut kelapa listrik Pak Sudarmaji di Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Nah, tujuan penelitian ini 1. Untuk mengetahui strategi pemasaran dalam meningkatkan volume penjualan pada usaha produksi parut listrik Pak Sudarmaji di Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Yang kedua yaitu untuk mengetahui analisis SWOT pada usaha produksi parut kelapa listrik Pak Sudarmaji di Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Bab 2 yaitu kajian pustaka. A. Landasan teori. 1. Pemasaran. A. Pengertian pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses dan manajerial yang membuat individu atau kelompok untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan memperluas jangkauan penyampaian produk hingga ke tangan konsumen. Menurut Yulia tahun 2019, ada 4 aktivitas utama dalam pemasaran, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Yang B yaitu konsep pemasaran. Nah, konsep pemasaran ini ada 5, yaitu konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, dan konsep pemasaran sosial. Yang kedua yaitu strategi. Pengertian strategi. Strategi adalah suatu rencana yang diutamakan untuk mencapai tujuan. Yang B, pengertian strategi pemasaran. Nah, sedangkan strategi pemasaran itu merupakan pola pikir yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran pada suatu perusahaan. Yang C, fungsi dan tujuan strategi pemasaran. Menurut William, fungsi dan tujuan strategi pemasaran adalah untuk mengubah orientasi falsafah manajemen pemasaran lain yang ternyata lebih terbukti tidak berhasil mengatasi persoalan karena adanya perubahan dalam ciri-ciri pasar yang cenderung berkembang. Yang ketiga yaitu bauran pemasaran, meliputi 4 jenis, yaitu strategi produk, strategi harga, strategi promosi, dan strategi tempat. Yang keempat yaitu volume penjualan. A. Pengertian volume penjualan. Menurut swasta, volume penjualan adalah penjualan bersih dari laporan laba perusahaan. Nah, indikator volume penjualan ini ada 3, yaitu untuk mencapai volume penjualan, kemudian yang kedua untuk mendapatkan laba, kemudian yang ketiga untuk menunjang pertumbuhan perusahaan. Nah, yang B, tujuan penjualan. Kemampuan perusahaan dalam menjual produknya menentukan keberhasilan dalam mencari keuntungan. Apabila perusahaan tidak mampu menjual, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Yang C, faktor yang mempengaruhi penjualan yaitu 1. Kondisi dan kemampuan penjual, kemudian yang B, kondisi pasar, kemudian yang C yaitu modal. Nah, berikut ini adalah beberapa penelitian yang relevan. Yang pertama dari Vina Silviana tahun 2019,
dengan judul Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Volume Penjualan Kerupuk Kulit Ikan Nila pada UMKM Krulila Desa Gunung Jaya, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, dengan hasil penerapan strategi bauran pemasaran marketing mix 4P dapat mempertahankan usahanya walaupun di masa pandemi. Kemudian yang kedua yaitu Mohrusdi tahun 2019 dengan judul Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Volume Penjualan pada Perusahaan Genteng UD Berkajaya, dengan hasil faktor yang mempengaruhi volume penjualan menurun pada perusahaan UD Berkajaya adalah kurangnya strategi pemasaran yang dilakukan. Kemudian Gianni Andrea bersama teman-temannya pada tahun 2018 dengan judul Analisis Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Volume Penjualan Mobil Mitsubishi Expander pada PT Bosowa Berlian Motor Kairagi, dengan hasil strategi produk yaitu merek dan kualitas produk serta jaminan atau garansi dapat meningkatkan penjualan. Berikutnya penelitian yang relevan, yang keempat yaitu Makmur dan Saprijal tahun 2018 dengan judul Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Volume Penjualan Studi Kasus pada S-Mart Swalayan Pasir Pangarayan, dengan hasil pengembangan perusahaannya dengan cara meningkatkan kualitas dan kelengkapan produk serta memperbanyak segala bentuk promosi. Nah, yang kelima, Feibe Kereh beserta temannya pada tahun 2018 dengan judul Analisis Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Penjualan Motor Yamaha Mio pada PT Hasjrat Abadi Outlet Yamaha Samratulangi, dengan hasil strategi harga, strategi promosi, dan strategi inovasi dalam meningkatkan volume penjualan motor Yamaha sangat efisien dalam proses pelayanannya. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan dalam bentuk uraian dan analisis yang mendalam, serta keadaan dan situasi nyata, yaitu mengenai analisis strategi pemasaran. Yang B. Prosedur penelitian. Nah, berikut ini adalah prosedur penelitiannya. Yang pertama, menentukan fokus penelitian. Kemudian yang kedua, menentukan lokasi penelitian. Yang ketiga, membuat daftar pertanyaan wawancara. Yang keempat, melakukan wawancara. Yang kelima, mengumpulkan hasil data wawancara. Yang keenam, mengolah data. Yang ketujuh, menyusun pembahasan. Dan yang kedelapan atau yang terakhir yaitu membuat kesimpulan. Yang C. Subjek, waktu, dan lokasi penelitian. Nah, subjeknya di sini adalah pemilik usahanya, yaitu Pak Sudarmaji. Waktu penelitian tanggal 2 Desember hingga selesai. Kemudian lokasi penelitian ini di Desa Ngunut, lingkungan 9, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri dengan melengkapi data dan membandingkannya dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Yang E yaitu teknik pengumpulan data. Ada 3, yaitu teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Kemudian yang F, teknik analisis data. Kegiatan teknik analisis data, yang pertama itu ada tahap pengumpulan data, yang kedua tahap reduksi data, yang ketiga tahap penyajian data, dan yang keempat yaitu tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kemudian yang G yaitu pengecekan keabsahan data. Salah satu pengecekan keabsahan data yaitu dengan cara triangulasi atau cek dan recheck data. Nah, teori triangulasi ini dibedakan menjadi 3, yaitu triangulasi sumber, metode, dan triangulasi teori. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.